Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan padamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dimuliakan Allah, kalaulah perintah Allah ini dikhususkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa, maka yang harus kita pahami adalah orang-orang yang mampu dan bisa melaksanakan ibadah puasa itu tidak pada kalangan siapa saja. Tetapi Allah sudah menerangkan penghususannya kepada orang-orang yang beriman. Karena bekalan utama untuk melaksanakan ibadah puasa ini, modal utamanya itu adalah iman. Karena puasa ini bukan hanya sekedar kemampuan kita menahan haus dari minum, lapar dari makan, tetapi segala sesuatu yang dapat membatalkannya pun juga harus dengan kehati-hatian kita untuk terus kita menjaga dari fajar sampai nanti menjelang maghrib. Artinya bahwa ketika kita hanya sekedar menahan haus dan lapar, boleh jadi ini sangat mudah untuk kita lakukan. Bahkan kalau kita berikan pelatihan kepada anak-anak kita yang masih TK sekalipun, mereka mampu untuk bertahan, tidak makan dan minum. Tapi persoalannya adalah puasa ini dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Kemampuan tidak hanya dibatasi makan dan minum itu saja, tetapi semua apa yang dapat membatalkan ibadah puasa ini yang harus terus-menerus kita jaga sampai pada akhirnya kita bisa menuntaskan hari demi hari di dalam pelaksanaan ibadah puasa itu. Majelis yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan apa yang kita alami pada saat ini memang membuat kita sedih. Sedih dalam artian bahwa Ramadan kita kali ini tidak bisa kita lagi mendengar tapakan lari anak-anak, teriakannya di masjid. Karena kita memang difokuskan untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah Ramadan kita ini hanya di rumah saja. Puasa di tengah wabah yang saat ini kita alami tentunya bukan berarti mengendorkan semangat kita untuk melakukan amaliyah-amaliyah Ramadan kita. Bahkan justru sesungguhnya boleh jadi ini maksud Allah yang begitu baik kepada kita. Kita memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya bahwa Allah yang punya kehendak. Sehingga kita manfaatkanlah apa yang menjadi kehendak Allah ini. Kita berdiam di rumah untuk melakukan amaliyah-amaliyah Ramadan, justru boleh jadi ketika kita mampu dan bisa memanfaatkannya secara maksimal. Majelis yang dimuliakan Allah, nanti pada hari kiamat, ahlul bala, orang-orang yang di dunia ini yang hidupnya menderita akan dihadapkan kepada Allah. Mereka tidak menerima timbangan ataupun catatan amal,
tetapi langsung digelontor dengan balasan kebaikan-kebaikan. Sehingga ahlul afiyah, orang-orang yang sehat, orang-orang yang sempurna, orang-orang yang tidak bersedih, orang yang tidak merasakan wabah, tidak merasakan penyakit, tidak merasakan kesedihan dalam kehidupannya, berharap kiranya tubuh mereka itu dipotong. Karena iri dengan hebatnya balasan yang Allah berikan kepada ahlul bala, orang-orang yang mendapatkan musibah, orang-orang yang bersedih. Yang mesti kita ketahui, yang harus kita pahami, kesedihan itu adalah bagian daripada bala. Kesempitan nafkah juga disebut bala. Terputus hubungan dengan orang-orang yang tercinta juga bala. Dijauhi orang lain juga bala, terlilit hutang, kematian keluarga, bahkan sekedar sakit tertusuk duri hingga derita yang paling berat yang kita alami juga disebut bala. Problema keluarga juga bala, iri pun bala. Intinya segala hal yang membuat dada kita terasa sempit adalah bala. Majelis yang dirahmati Allah, maka konsep dalam berpuasa ini menjadikan orang-orang menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Yang menjadi tujuan kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan di format Allah sedemikian rupa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Siapakah sesungguhnya yang dijuluki oleh Allah orang-orang yang bertakwa itu? Adalah orang-orang yang mampu dan bisa melaksanakan segala apa yang menjadi perintah-perintah Allah, yang lalu kemudian dia baring dengan kemampuan untuk tidak melakukan segala apa saja yang menjadi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, iwafillah yang dirahmati Allah, ada 3 macam amal yang tidak masuk dalam timbangan pada hari kiamat. Karena sangat agungnya amal-amal ini, diantaranya yang pertama sabar. Sabar ini bagian daripada proses yang kita lewati di dalam melaksanakan ibadah puasa. Bahkan dia merupakan modal. Berpuasanya kita ini intinya adalah kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Sehingga kita harus memanage hati kita. Mampu kita bersabar. Kata Allah dalam Quran surat 39 ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberi balasan tanpa hisab. Maka puasa memproses kita agar bisa bersabar dalam kehidupan ini. Sabar itu muncul adalah keyakinan kita Allah yang mengatur semua apa yang menjadi ketetapan Allah. Lalu yang kedua, memaafkan orang lain. Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain dan memperbaiki hubungan, maka balasannya sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga amal yang tidak terbatas. Lalu yang ketiga, puasa itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, semua amal manusia itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan menentukan balasannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Ini juga amal yang balasannya tidak terbatas. Nah, pada hari kebangkitan nanti malaikat pemanggil akan memanggil mana orang-orang yang balasan amalnya tergantung Allah. Maka menghadaplah orang-orang yang sabar, ahli puasa, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Betapa mahal apa yang dimilikinya itu. Maka sabarlah, puasalah, dan maafkanlah kesalahan orang lain. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang akan dipanggil dengan panggilan tersebut. Ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan di malam yang gelap gulita, beliau melihat api dan hendak mengambil barang sepercik untuk menerangi jalannya. Beliau tidak tahu akan kelangsungan hidupnya hingga beliau mendengar napasnya sendiri terengah-engah. Ternyata beliau diarahkan untuk mendengar langsung firman Allah Rabb semesta alam. Maka sikoh, percaya sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan putranya, beliau satu-satunya, dan telah meletakkan pisau di leher sang putra untuk menyembelihnya. Sementara Ismail alaihissalam sang putra mengatakan, "Wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan Allah." Mereka berdua tidak tahu bahwa seekor domba dari surga telah disiapkan untuk menggantikan pengorbanan mereka pada detik itu juga. Jadi sekali lagi, sikohlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengadu kepada Allah, "Sungguh aku telah dikalahkan, maka menangkanlah aku." Tidak terlintas sedikit pun dalam benak beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan umat manusia lantaran doanya itu, dan seluruh penduduk bumi akan lenyap kecuali beliau dan mereka yang ikut di dalam bahtera beliau. Lagi-lagi sikahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi merah kelaparan dan jeritannya melengking memenuhi istana Firaun, beliau tidak mau disusui oleh siapapun hingga membuat gaduh seluruh penghuni istana. Asia sang permaisuri, para ibu yang diperintah menyusui, hingga para pegawai kerajaan, ternyata semua itu merupakan jawaban atas kerinduan hati seorang ibu yang berada di balik sungai termadap anaknya. Sebagai bentuk kasih sayang dan kelembutan dari Rabb semesta alam kepada sang ibu dan anaknya. Lagi-lagi sikalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kegelapan menyelimuti Nabi Musa, Nabi Yunus alaihissalam, dan kegelisahan membuncah di rongga dada, beliau berseru, "Tidak ada ilah selain Engkau. Ya Allah, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kami ijabah dia dan kami selamatkan dia dari kegelisahan." Maka lagi-lagi sikahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW meringkuk di pembaringan berselimut duka, mereka meninggalnya istri dan paman beliau. Dan kesedihan itu demikian menghimpit, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk membawa beliau yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, Allah tidak mengirimkan petir untuk mendobrak pintu penjara. Juga tidak memerintahkan dinding-dinding penjara retak-retak. Tetapi mengirimkan mimpi yang menyelinap di keheningan malam ke dalam benak sang raja yang sangat tidur pulas. Majelis yang dimuliakan Allah. Sikah, percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengadahkan tangan kita dengan rendah hati dan rendah diri.
bahwa apa yang menjadi ketentuan Allah, kita selalu bersangka baik kepadanya. Mudah-mudahan 3 amalan di dalam bulan Ramadan ini paling tidak mampu dan bisa untuk kita lakukan. Sehingga kita termasuk orang-orang yang nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika kita dipanggil tanpa hisab olehnya, maka kembali lagi, mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bertobat kita sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak dosa yang kita miliki. Terlalu banyak tumpukan kesalahan yang sudah kita lakukan. Maka Allah dengan kasih sayangnya hadirkan Ramadan kepada kita untuk meraih yang namanya predikat takwa. Apa sesungguhnya aktivitas takwa itu dalam Al-Quran di awal-awal surah Al-Baqarah? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah menegaskan, jangan ragukan Al-Quran. Maka aktivitas orang-orang yang bertakwa itu adalah allazina yu'minuna bil ghaib, beriman. Ini kunci utama kita. Maka yang diseru oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu. Yang disuruh oleh Allah itu modal utamanya iman. Maka ketika Allah mengatakan aktivitas orang-orang yang bertakwa itu apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan kata Allah engkau ragukan. Ini kitab sumber dari seluruh kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aktivitas orang-orang yang bertakwa itu adalah allazina yu'minuna bil ghaib, beriman. Keiman ini yang kita tampak sedemikian rupa. Wa yuqimunas shalah. Maka aktivitas orang-orang yang bertakwa, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat dengan sempurna. Lalu dilanjutkan ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berinfak setelah kita mendirikan sholat. Aktivitas orang yang bertakwa itu infak. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaikum, mereka yakin dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Majelis yang dimuliakan Allah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam.